Selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini, kita semua akan membahas materi yang berkaitan dengan SWOT analysis. SWOT analysis merupakan tahap selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita melakukan analisis eksternal maupun analisis internal. Seperti sudah kita lakukan bersama-sama, analisis eksternal itu adalah berkaitan dengan PESTEL dan Five Forces, dan analisis internal itu berkaitan dengan value chain ataupun fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, melalui SWOT analysis sekarang kita akan melakukan identifikasi. Identifikasi atas strength, weakness, opportunity, dan threat. Dengan kata lain, informasi yang terdapat di dalam SWOT itu berasal dari analisis eksternal maupun analisis internal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam materi kali ini kita akan sama-sama melihat dan bersama-sama mengidentifikasi yang masuk dalam kategori strength itu yang seperti apa, weakness, opportunity, dan juga threat. Sehingga kemudian kita akan menghasilkan sebuah analisis yang disebut dengan SWOT analysis. Materi ini merupakan lanjutan dari yang sudah kita bahas di dalam chapter 4, di mana di dalam video sebelumnya saya sudah membahas 2 pertanyaan berkaitan dengan bagaimana strategi perusahaan saat ini, lalu kemudian bagaimana kemudian perusahaan mengukur keunggulan khususnya dalam hal biayanya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah what are the company strengths, weaknesses, opportunity, and threats, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Secara khusus, SWOT merupakan singkatan ya dari huruf-huruf yang ada di dalam kata strength, weaknesses, opportunity, dan juga threats. Nah, bagi perusahaan supaya dia bisa membuat strategi yang baik, ya, maka di sini dinyatakan bahwa harus sesuai dengan kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, dia harus bisa memberdayakan kekuatannya, lalu kemudian meminimalisir kelemahannya. Lalu kemudian juga dalam atau strategi perusahaan yang baik itu adalah sebisa mungkin bisa memanfaatkan atau menanggapi peluang-peluang yang muncul, namun pada saat yang sama juga berusaha untuk kemudian mengatasi ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini yang kemudian menjadi tujuan utama di dalam kita melakukan analisis dari SWOT. Jadi selain kita mengidentifikasi apa kelemahan, apa kekuatan, apa peluang dan ancaman, tetapi pada saat yang sama sesungguhnya adalah berupaya untuk bagaimana kemudian peluang dan menanggapi peluang yang ada di pasar dengan memberdayakan kekuatan kita dan sekaligus meminimalisir kelemahan kita, dan juga di dalamnya berkaitan dengan bagaimana menghadapi tantangan atau ancaman dengan memberdayakan kekuatan kita, tetapi juga pada saat yang sama meminimalisir kelemahan. Jadi mengetahui kekuatan dan kelemahan itu menjadi penting dalam rangka kita menanggapi peluang maupun ancaman. Sesuai dengan urutannya, maka yang pertama akan kita bahas itu adalah bagaimana kemudian perusahaan mengidentifikasi kekuatannya. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan akan melakukan identifikasi resource strength and competitive capabilities. Di sini dinyatakan bahwa a strength is something a firm does well or an attribute that enhance its competitiveness. Jadi, kekuatan itu adalah sesuatu yang selama ini dari masa ke masa dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan, atau dia merupakan sebuah atribut yang kemudian akan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Nah, seperti apa sih wujudnya? Kurang lebih kalau ditanyakan, itu adalah dalam bentuk valuable skill, competencies, or capabilities. Atau ini berarti adalah keahlian, kompetensis, dan juga capabilities yang dimiliki oleh perusahaan dan tentu juga bernilai. Lalu valuable physical assets ya, jadi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan termasuk gedung, mesin-mesin dan lain sebagainya yang bentuknya adalah fisik.
Lalu valuable human assets, ya ini sebenarnya related sama yang pertama, yaitu adalah berkaitan dengan skill, competencies, atau capabilities. Kemudian ada juga valuable organizational asset, ya. Lalu intangible asset, ini adalah seperti nama merek, kemudian mungkin juga ketika perusahaan memiliki hak atas kekayaan intelektual, itu termasuk dalam intangible asset dan dia harus memiliki nilai. Kemudian important competitive capabilities. Ini biasanya kemudian termasuk jejaring. Misalnya ketika perusahaan memiliki jejaring yang baik, itu menjadi sebuah kapabilitas bersaing yang penting, terutama di masa seperti sekarang ya. Lalu an attribute placing a company in a position of market advantage. Jadi itu biasanya adalah berkaitan dengan ketika perusahaan berhasil mencapai posisi sebagai market leader misalnya. Itu di mana posisi tersebut adalah menjadi posisi yang memberikan keunggulan bagi perusahaan di pasar. Ini misalnya contohnya apa? Produk Apple ya, ketika kemudian dia menjadi market leader, itu dia menjadi kekuatan bagi perusahaannya. Jadi itu merupakan salah satu poin dari strength-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah kerjasama atau aliansi ya dengan mitra-mitranya perusahaan itu ketika kemudian kerjasama atau aliansi ini akan sangat membantu dalam proses produksi, dalam posisinya di pasar, maka itu menjadi kekuatan bagi perusahaan. Nah, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kekuatan ya yang dimiliki secara dari sumber daya dan juga kapabilitas bersaingnya perusahaan itu merupakan competitive asset ya. Jadi merupakan aset untuk perusahaan bersaing. Ini yang kemudian kita kenal dengan atau identifikasi ketika kita ingin menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan. Jadi ketika dalam kita melakukan analisis SWOT lalu mengidentifikasi kekuatan, maka poin-poin ini kita bisa coba telusuri ya yang saya sudah sampaikan bahwa ketika kita bicara analisis mengenai strength atau weakness itu adalah dari internal. Sehingga dengan demikian ketika kita akan mengidentifikasi strength point dari perusahaan yang kita teliti atau mungkin juga perusahaan yang kita miliki, unit bisnis yang kita miliki, maka kemudian yang kita harus lakukan adalah secara internal kita lihat poin-poin yang ada di dalam slide ini. Secara ringkas, apa yang barusan saya sampaikan itu bisa kita lihat dari slide ini. Namun, sebelum kita melihat secara spesifik dari masing-masing 4 poin ini, satu hal yang perlu kalian pahami itu adalah berkaitan dengan core competencies. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan competencies? Kalau kompetensi itu kan berkaitan dengan kemampuan perusahaan. Tadi sudah saya sampaikan, kemampuan, pengalaman dari perusahaan dalam memproduksi sebuah atau menghasilkan layanan yang baik, layanan yang maksimal, dan itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Itu yang kemudian disebut dengan kompetensi. Tetapi kemudian apa yang dimaksud dengan core competencies ya, sebagaimana tampak di dalam slide ini. Nah, core competencies itu merupakan sebuah aktivitas yang inti, yang utama, yang kemudian dilakukan oleh perusahaan dalam dia menghasilkan produk ataupun jasanya, dan aktivitas ini atau kompetensi ini merupakan penentu dari daya saingnya atau profitabilitas perusahaan. Maka itu yang disebut dengan core competencies. Tentu dengan demikian kita harus melihat ketika kita bicara perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan pabrikan, maka kita harus melihat bahwa core competencies-nya itu adalah berkaitan dengan aktivitas utama, aktivitas inti yang dihasilkan oleh perusahaan pada saat mereka menghasilkan produknya secara manufacturing. Lalu kemudian kalau jasa, maka kemudian kita akan mengidentifikasi core competencies-nya itu adalah sebuah kompetensi atau aktivitas yang dilakukan secara baik dari masa ke masa dan merupakan inti dari layanan perusahaan karena dia bentuknya adalah jasa atau bentuknya adalah
layanan. Nah, sehingga dengan demikian, dengan kita mengetahui bahwa itu adalah bahwa core competencies itu berkaitan dengan kompetensi inti ya yang dimiliki oleh perusahaan secara internal ya dalam dia menghasilkan produk ataupun jasanya, kita kemudian bisa menilai valuable company resources itu seperti apa. Yaitu kalau di sini tampak bahwa ini dinyatakan, tadi sudah saya sampaikan ya, the well-performed activity is central to a company's competitiveness and profitability. Jadi yang dimaksud dengan sentral itu tadi, yang dia merupakan inti. Inti ketika perusahaan dalam menghasilkan produk ataupun jasanya, dan kemudian ini yang akan mempengaruhi daya saing atau juga kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit. Kemudian, nah biasanya core competence itu adalah knowledge base. Itu ada di dalam orang, ada di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dia adalah keahlian-keahlian, expertise, dan juga bahkan pengalaman ya yang kemudian biasanya merupakan representasi dari akumulasi mereka belajar itu dalam arti dalam proses mereka menghasilkan produk ataupun jasanya, lalu kemudian juga biasanya ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk ataupun jasa secara maksimal dari masa ke masa. Jadi misalnya kalau kita lihat tadi saya pakai contoh Apple misalnya, kita atau masyarakat atau konsumen itu sudah sangat bisa menyatakan bahwa sangat yakin dan juga terjamin ketika kemudian dia akan membeli sebuah produk yang dihasilkan oleh Apple. Kenapa? Karena seolah-olah disadari bahwa mereka memiliki core competencies yang diakui seperti itu ya oleh tentu pada level dunia. Kemudian core competencies yang merupakan sumber berharga atau bernilai perusahaan itu juga merupakan hasil dari kolaborasi antar departemen ya sehingga dia akan menjadi utuh sebuah core competencies-nya perusahaan. Jadi bukan hanya satu unit saja, bukan hanya bagian produksi saja misalnya, atau bukan hanya bagian marketing saja, tapi dia unit. Jadi ketika tadi saya menggunakan kata Apple, itu dia betul-betul mewujud dalam satu perusahaan Apple. Jadi dia tidak spesifik pada sebuah divisi tertentu di dalam perusahaannya. Nah, ini merupakan result of cross department collaboration. Kemudian dia juga merupakan potentially valuable competitive capability and represent a definite competitive asset. Jadi core competencies itu merupakan kapabilitas bersaing, ya competitive capability, dan juga dia menunjukkan kompetitif atau dia akan mewakili ya sebagai aset bersaingnya perusahaan ya. Tadi balik lagi kalau kita menggunakan contohnya Apple, kita bisa melihat betapa kemudian Apple itu sudah jadi jaminan bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bahwa dia bisa menjamin ketika dia bersaing itu dia akan bersaing dengan secara maksimal dengan memanfaatkan core competencies yang dimilikinya. Pada slide ini diberikan contoh core competencies yang bisa dimiliki oleh sebuah perusahaan. 6 jenis-jenis core competencies yang bisa dimiliki oleh sebuah perusahaan, atau mungkin bisa jadi perusahaan memiliki 4 dari 6 ini, 2 dari 6, atau mungkin cuma 1, atau bahkan ke 6-6-nya. Nah, contoh saya yang tadi saya gunakan itu adalah Apple. Coba kita lihat atau kalian bisa melihat apakah kemudian dia memiliki ke-6 dari contoh yang tampak di dalam slide ini, atau mungkin salah 5, salah 4, salah 2, salah 3, salah 1. Ya. Nah, misalnya di bagian yang kotak yang pertama. Di sini dinyatakan bahwa contoh core competencies itu expertise in integrating multiple technologies to create families of new product. Nah, ini saya kira Apple memenuhi ya. Jadi kalau kalian ketahui bahwa Apple itu kan produknya
dia mungkin awal banget dia menghasilkan memang apa namanya komputer desktop ya seperti itu. Lalu kemudian dia menghasilkanlah saya nggak tahu iPod dulu atau laptop dulu ya. Rasanya iPod. Kemudian dia menghasilkan iPod ya. Lalu dia menghasilkan MacBook, kemudian dia menghasilkan iPad ya, oh juga handphone ya. Lalu belakangan dia menghasilkan iWatch ya seperti itu. Di mana kemudian semua devices ini bisa terintegrasi ya yang kemudian tadi to create families of new product ya jadi merupakan satu rangkaian keluarga produk ya atau ya families product ya mungkin lebih enak disebutnya daripada pakai bahasa Indonesia ya lalu kemudian know-how in cost efficient supply chain management jadi di sini perusahaan itu memiliki pengetahuan dan bahkan dia unggul dalam hal untuk efisiensi biaya supply chain manajemennya. Yaitu kemudian biasanya nanti ujung-ujungnya yang dirasakan oleh konsumen adalah harganya jauh lebih murah dibandingkan daripada pesaingnya. Ya, kalau core competencies-nya perusahaan ada di yang kotak yang nomor 2 ini. Kemudian speeding new or next generation product to market. Ya, ini mungkin Samsung barangkali ya. Jadi kecepatan dia untuk menghasilkan produk ya new or next generation product ya dari keluarga family produknya dia kepada pasar itu kan kalau kita lihat rasanya mungkin maksimum banget 3 bulan atau 4 bulan dari yang sudah dia hasilkan kemudian ada lagi new atau next generation-nya itu bisa jadi rasanya ya nanti kita bisa lihat apa secara spesifik. Lalu better after sale service capabilities ya. Jadi ini biasanya adalah berkaitan dengan layanan pasca penjualan atau layanan purna jual. Itu biasanya istilah yang lebih umumnya adalah layanan purna jual. Ini kemudian ada perusahaan-perusahaan yang memang dia core kompetensinya itu bahwa dia mampu memberikan layanan purna jual yang maksimum. Ya ini biasanya menjadi semacam apa namanya untuk poin bersaing ya bagi perusahaan-perusahaan misalnya otomotif ya baik itu masuk dalam kategori mobil ya motor itu kemudian mereka akan berlomba-lomba memberikan atau menyenangkan dalam hal better after sale service capability ya. Kemudian skills in manufacturing a high quality product. Nah, ini adalah spesifik pada manufacturing-nya, di mana kemudian keahlian dari perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu kemudian akan menentukan ya daya saingnya atau juga bahkan sebagai core competencies-nya dia. Ini siapa ya? Jadi kita apa namanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan high quality product lalu kemudian ya mungkin termasuk Apple di dalamnya ya juga Samsung ya mungkin juga kalau apa laptop itu Fujitsu mungkin seperti itu ya itu yang kemudian beberapa merek yang kayak tampaknya mereka skills in manufacturing a high quality product. Jadi memang kita perlu mengidentifikasi apakah produk yang dihasilkannya itu masuk dalam high quality atau enggak ya. Lalu yang terakhir itu adalah capability to fill customer orders accurately and safely ya. Jadi ini sama artinya bahwa ada perusahaan yang memang punya core kompetensinya itu bahwa dia tuh benar-benar bisa seolah-olah bahwa punya kemampuan khusus, punya kemampuan spesifik untuk tahu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggannya itu seperti apa dan dia mampu memenuhinya secara akurat. Kurang lebih begitulah ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau saat ini konsumen sedang membutuhkan contoh saya mungkin mau pakai Zoom barangkali ya. Ketika kemudian dinyatakan bahwa atau dirasakan ya oleh konsumennya itu misalnya kayak saya membutuhkan bahwa meskipun saya adalah konsumen individual tapi saya perlu kapasitas untuk meetingnya tuh nggak terbatas pada 100 misalnya kan selama ini kalau yang individual itu maksimum Zoom meetingnya itu adalah 100. Let's say bahwa kemudian dia memberikan
sesuai dengan keinginannya atau harapannya konsumen bahwa saya memungkinkan untuk bisa sampai 300 orang sehingga saya bisa membuat webinar walaupun saya adalah masuk dalam kategori Zoom meeting karena Zoom itu kan punya Zoom webinar, Zoom meeting. Nah, ketika kemudian ini contoh saja ya, ketika kemudian Zoom tahu bahwa pada situasi seperti sekarang bahwa setiap orang kemudian memungkinkan sekali untuk menyelenggarakan webinar ya, bukan lagi hanya semata-mata sebuah institusi, maka itu kemudian akan menjadi sebuah cara di mana kemudian dia mencoba memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut, ya. Nah, itu tadi adalah kita sudah membahas berkaitan dengan strength, berkaitan dengan poin ketika kita akan mengidentifikasi strength point dari perusahaan. Yang sudah saya sampaikan juga bahwa strength juga merupakan salah satu dari hasil ketika kita melakukan internal analysis. Pada slide berikut ini, kita akan masuk pada pembahasan mengenai weaknesses. Ya, jadi perusahaan itu tidak hanya melakukan identifikasi strength, tetapi juga dia harus melakukan identifikasi weaknesses, di mana kemudian ini adalah berkaitan dengan competitive deficiencies. Jadi, kalau tadi di dalam strength kita membahas tentang kompetensis, core kompetensis, ya, juga sering ada yang secara spesifik itu disebut dengan distinctive competencies. Itu distinctive competencies itu berarti dia punya keunikan, apa namanya, kompetensi yang unik. Kompetensi unik itu berarti bahwa di industri bisa jadi hanya perusahaan yang punya kemampuan tersebut. Itu yang kemudian disebut dengan distinctive competencies, ya. Nah, kalau kita bicara tentang weaknesses, maka itu adalah berkaitan dengan competitive deficiencies, ya, seperti itu. Nah, a weaknesses is something a firm lacks, does poorly, or a condition placing it at a disadvantage. Jadi tentu ya kalau kita pakai kata weakness-nya saja atau kelemahan dalam bahasa Indonesia itu berarti adalah sesuatu yang kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian mungkin juga perusahaan does poorly ya, jadi dia tidak terlalu baik menyelenggarakan atau menghasilkan tadi ya produk ataupun jasanya, atau kondisi di mana membuat perusahaan ada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya. Nah, resources weaknesses itu related to inferior or unproven skills, expertise, or intellectual capital. Jadi biasanya sumber daya atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal sumber daya itu adalah biasanya ketika kemudian dia memiliki tadi ya, kalau dia related to people, maka umumnya pegawai-pegawainya perusahaan itu ini inferior atau tidak terlalu ahli ya, unproven skills, kemudian juga tidak expertise, tidak ahli lah ya, tidak ahli, atau juga mungkin dia tidak memiliki ya tadi tidak bisa dinyatakan sebagai intellectual capital. Ini biasanya contoh ya. Contoh ketika kemudian perusahaan biasanya dalam rangka untuk memberikan istilahnya apa ya, mencoba mencapai keunggulan biaya, itu salah satu yang paling sering dilakukan oleh perusahaan, ya mungkin kalau di negara kita barangkali ya, itu adalah mencari tenaga murah. Ya, seperti itu. Nah, tenaga murah ini ya oke, dia bisa jadi merupakan akan mengarah kepada biaya, keunggulan biaya, tetapi di sisi yang lain tadi bahwa mereka akan tidak memiliki ini apa mereka termasuk dalam kategori inferior. Misalnya contoh umumnya ini ada ya, dulu sih saya mudah-mudahan pada masa sekarang retail ini sudah tidak lagi menggunakan ini apa namanya untuk sales girl-nya ya yang di toko itu dia mencari yang biasanya adalah ditujukan untuk menjadi asisten rumah tangga seperti itu. Jadi
itu kan dua hal, secara biaya dia akan mendapatkan tenaga kerja yang murah. Tetapi di sisi yang lain tentu berbeda ya, berbeda dalam hal skill-nya, dalam hal kemampuannya mungkin, terutama kalau misalnya retail-nya itu adalah biasanya kalau retail ini ceritanya di masa sebelum pandemi dan juga ketika digitalisasi tidak belum terlalu marak biasanya. Nah, sehingga dalam sisi tampilan dan lain sebagainya itu mungkin juga termasuk akan memunculkan kelemahan ya bagi retail-retail yang seperti ini. Ini sempat terjadi seperti demikian. Nah, tadi ujung-ujungnya adalah untuk tentu mendapatkan tenaga kerja yang murah ya. Lalu yang berikutnya adalah lack of important physical, organizational, or intangible asset. Jadi perusahaan tidak memiliki atau kurang memiliki aset uh, intangible ya, by name ya, nama mereknya belum terlalu kuat misalnya, kemudian juga organisasinya, misalnya contoh yang paling umum atau mungkin juga paling basic itu adalah organisasinya belum terlalu kuat, misalnya seperti itu. Jadi family business yang masih dijalankan secara betul-betul tradisional. Jadi dari pemilik langsung kemudian dia mengelola segala sesuatunya. Padahal misalnya aktivitas bisnisnya sudah mulai bertumbuh ya. Ketika kemudian aktivitasnya sudah mulai bertumbuh, maka sebenarnya perusahaan atau usaha tersebut harus mulai memikirkan bagaimana mengorganisasikan setiap pekerjaan. Sehingga dengan demikian tidak akan memunculkan ada order yang tidak tertangani atau misalnya ada pesanan-pesanan yang kemudian tidak sampai dan seterusnya ya. Lalu juga termasuk di dalamnya adalah kurangnya aset fisik. Ya mungkin mesinnya dia masih ikut atau tidak menyewa misalnya, yang mana kemudian itu akan mengakibatkan biaya juga akan lebih tinggi misalnya seperti itu. Jadi dia tidak memiliki atau dia kurang, atau misalnya pun kalau dia memiliki teknologinya sudah tertinggal misalnya. Nah, itu adalah bagian dari lack of important physical, organizational, atau intangible asset. Lalu kemudian missing capabilities in key areas. Ya, ini adalah ketika kemudian let's say misalnya dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau mungkin di bidang jasa. Tetapi lalu kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut itu ada yang disebut dengan key areas, di mana kemudian dia tuh atau perusahaan itu harus memiliki sumber daya manusia atau mungkin tadi ya aset fisik, aset organisasi atau aset intangible atas key areas tersebut. Nah, tetapi perusahaan kemudian tidak memilikinya ya, sehingga dia masuk dalam missing capabilities in key areas. Nah, ketika kemudian perusahaan dalam kondisi yang seperti ini, maka kemudian bisa dinyatakan perusahaan menjadi ya tadi resource weaknesses and deficiencies are competitive liabilities ya. Jadi berbeda dengan yang tadi itu dinyatakan sebagai competitive asset, maka ini adalah semacam bahwa dia akan mengalami kekurangan daya saing lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tentu dalam kita melakukan analisis SW, kita perlu mengidentifikasi ini. Jadi jangan sampai lebih banyak weakness-nya, W-nya daripada strength-nya ya. Kalaupun ada weakness, lalu kemudian kita juga punya strength, nah maka yang di awal saya sampaikan, bagaimana kemudian perusahaan bisa meminimalisir weaknesses-nya dengan memberdayakan atau menggunakan strength yang dimilikinya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi SW, itu adalah strength dan weakness yang berasal dari analisis internal. Ingat ya, saya sudah sampaikan pada kalian bahwa ketika kita melakukan analisis internal, yang mana itu adalah menggunakan tools-nya dari paparan sebelumnya itu adalah value chain atau benchmarking ya, atau juga spesifik pada fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam organisasi, maka itu kemudian kita akan menghasilkan identifikasi mengenai kekuatan dan kelemahan. Nah, pada slide berikutnya ya, itu kita akan mempelajari adalah bagaimana perusahaan mengidentifikasi market opportunities, dan juga nanti slide berikutnya adalah external threats ya, atau ancaman dari atau tantangan dari luar.
yang mana ini merupakan hasil dari kita mengidentifikasi kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal perusahaan, saya ingatkan lagi, itu adalah ketika perusahaan melakukan identifikasi pada aspek-aspek PESTEL dan juga aspek five forces ya. Jadi aspek atau analisis eksternal yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan identifikasi di unsur PESTEL ya, itu adalah politik, ekonomi, sosial budaya, kemudian juga technological, environmental dalam arti lingkungan hidup dan aspek hukum atau legal itu adalah PESTEL, kemudian juga dengan five forces ya, 5 kekuatan yang ada di dalam industri, maka itu sesungguhnya akan memberikan informasi bagi perusahaan terkait dengan opportunities dan juga threats atau ancaman. Nah, identifikasi a company's market opportunities ya sebagaimana ditampilkan dalam slide ini, itu kemudian opportunities most relevant to a company are those offering ya ini bahwa good match with its financial and organizational research capabilities. Jadi maksudnya bahwa peluang yang ada di pasar itu kemudian harus bisa sebisa mungkin dia cocok ya, dia cocok dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik secara organisasional maupun secara finansial. Jadi maksudnya begini, jadi let's say bahwa sekarang nih lagi marak anak-anak muda untuk menyukai apa? Kalau kemudian kita di clothing misalnya, kita adalah perusahaan clothing, lalu kemudian anak-anak muda sedang marak dengan mereka menyukai jenis clothing tertentu. Ya oke, bahwa kemudian itu adalah peluang. Tapi ketika kemudian kita akan menanggapi peluang tersebut, nah perusahaan itu harus melihat apakah dia punya kemampuan ini ya secara kemampuan atau kapabilitas dari sumber daya yang ada di dalam perusahaannya dan juga dari sisi finansialnya. Let's say bahwa kemudian dengan adanya peluang tersebut, salah satu konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan adalah dia harus menyediakan mesin. Nah, apakah perusahaan kemudian memiliki mesin tersebut atau kalau dia tidak memiliki, apakah dia bisa membelinya secara finansial? Ya, nah itu yang kemudian tadi nanti yang akan dihasilkan dari hasil kita melakukan analisis strength tadi dengan adanya peluang ini, apakah kekuatannya kita bisa menanggapi hal tersebut ya? Itu yang kemudian nanti kita lihat bahwa itulah yang akan menghasilkan kombinasi dari SW dengan OT ya. Lalu kemudian best prospect for profitable long-term growth ya. Jadi maksudnya ketika ada peluang tersebut, apakah peluang itu memang dia akan memberikan perspektif di masa yang akan datang untuk keuntungan jangka panjang ya. Jadi jangan sampai kemudian perusahaan menanggapi dengan harus beli mesin yang ngutang misalnya ya, lalu kemudian nggak punya tenaga ahli, dia harus hire tenaga ahli, tetapi kemudian rupanya peluang tersebut itu jangka pendek. Ya akhirnya apa yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan baik pada mesin, pada sumber daya human capital itu menjadi tidak berguna. Ya, ini yang dimaksud dengan nomor 2. Kemudian peluang tersebut juga harus memiliki potensi untuk memberikan competitive advantage bagi perusahaan. Jadi jangan sampai peluang tersebut itu istilahnya tidak berkontribusi pada upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Nah, ketika kemudian perusahaan melihat bahwa hal-hal di dalam lingkungan eksternal ya yang kemudian bisa memberikan jaminan ya, boleh dinyatakan dengan jaminan untuk keuntungan jangka panjang dan juga bisa memberikan competitive advantage bagi perusahaan, maka itu bisa perusahaan nyatakan sebagai peluang. Lalu bagaimana menanggapi peluang? Dia perlu melihat apakah ini cocok dengan kondisi kapabilitas dia saat ini maupun baik kapabilitas dari sisi organisasional, human capital, or even finansialnya. Setelah perusahaan melakukan identifikasi peluang, yaitu opportunities, maka berikutnya adalah sebagaimana yang tampil
dan tampak di dalam slide, perusahaan kemudian harus mengidentifikasi ancaman atau threats. Baik ancaman maupun peluang itu adalah berasal dari analisis eksternal. Ingat ya, saya selalu akan berharap kalian sudah paham bahwa ketika kita bicara tentang threats maupun opportunities, maka itu berasal dari analisis kita pada aspek-aspek lingkungan eksternal. Ya. Nah, beberapa kondisi ya kita boleh dinyatakan demikian, kondisi yang merupakan termasuk dalam kategori threats atau ancaman bagi perusahaan itu adalah seperti tampak di dalam slide ini. Yang pertama, misalnya emergence of cheaper or better technologies ya. Jadi ketika kemudian muncul ya bahkan marak diimplementasikan teknologi yang murah, maka itu kemudian menjadi ancaman. Ini yang sudah kita pelajari ya, bagaimana kemudian Gojek itu meruntuhkan ya, walaupun akhirnya Bluebird bisa bangkit, tetapi pada masa awalnya itu benar-benar dia mengganggu ya, disruption atas bisnis atau juga industri transportasi dalam kota ya, boleh dinyatakan demikian. Kenapa? Karena ternyata muncul tuh cheaper or better technologies. Sebenarnya teknologisnya sih di aplikasinya ya, yang kemudian ternyata dengan memanfaatkan aplikasi tersebut itu mengubah ya, boleh dibilang tatanan dari industri tersebut ya. Lalu kemudian ini juga yang bisa kita ambil contoh adalah yang sekarang juga marak dengan freemium ya. Freemium itu adalah sebuah model bisnis di mana kemudian diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, secara free. Nah, ini sebenarnya yang juga saya manfaatkan, misalnya kanal YouTube ya, tetapi tentu kalau kalian karena terikat dengan program studi atau juga kalian adalah mahasiswa Unpad. Tetapi yang mana ini juga kita lakukan ya, saya dan kalian, kita bisa melihat bahwa banyak layanan-layanan atau mungkin ya layanan-layanan biasanya berkaitan dengan industri media ya, yang kemudian kita bisa mengonsumsinya secara free, secara gratis di YouTube ya, tanpa kita harus misalnya berlangganan. Misalnya salah satu contohnya adalah televisi ya, bagaimana kemudian televisi itu secara pada masa sekarang oleh karena emergence of cheaper better technologies itu kemudian digantikan oleh layanan YouTube ya. Saya kira anak saya misalnya lebih banyak nonton YouTube daripada lihat televisi, demikian juga saya ya. Lalu kemudian film di Netflix, mungkin juga Disney Hotstar dan lain sebagainya, itu semuanya adalah masuk dalam kategori ini ya. Lalu introduction of beta product by rivals ya, ini juga jadi ancaman ketika kemudian pesaing kita bisa menghasilkan atau menghasilkan dan memperkenalkan produk yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu entry of lower cost foreign competitors. Jadi sekarang atau pada masa sekarang masuklah pesaing-pesaing dari luar, di mana kemudian pada saat mereka masuk itu bahkan bukan lagi lower cost, mungkin no cost sama sekali ya, seperti itu. Misalnya sebagai contoh marketplace Shopee itu kan adalah bukan dari Indonesia ya, lalu kemudian Tokopedia mungkin bisa jadi menganggap itu sebagai ancaman meskipun belum ya Tokopedia, tetapi pada beberapa jenis atau pada beberapa marketplace lain, misalnya sebagai contoh Bukalapak ya, seperti itu. Bukalapak mungkin kehadiran Shopee itu membuat dia turun peringkatnya ketika sebelumnya belum ada Shopee. Nah, itu kan sebenarnya entry of lower cost foreign kompetitornya dari luar negeri. Kemudian onerous regulation ini adalah peraturan yang beratur dalam arti bahwa ketat ya. Jadi banyak atau pemerintah membuat aturan-aturan yang sedemikian ketat yang menyebabkan mereka tidak atau perusahaan menjadi tidak terlalu leluasa ya, dan itu membatasi gerak-geriknya perusahaan. Maka itu masuk dalam kategori ancaman ya. Lalu kemudian rise in interest rates ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan suku bunga ya, potential of
hostile takeover ini biasanya adalah ketika kemudian perusahaan itu sudah biasanya sih perusahaan ketika sudah tidak terlalu baik kinerjanya, maka kemudian ada kemungkinan dia bisa di take over either oleh pemerintah kalau itu kemudian related sama kebutuhan masyarakat banyak ya, itu kemudian harus di take over sama pemerintah atau mungkin oleh pesaingnya sendiri misalnya seperti itu. Meskipun di sisi yang lain ini bisa menguntungkan bagi perusahaan ya, dalam arti dia ketolong kalau kemudian dia juga tetap mendapatkan kesempatan untuk tetap beraktivitas di dalam perusahaan yang baru tersebut ya. Biasanya hasil takeover itu atau lanjutannya adalah dalam bentuk merger ya, seperti itu. Lalu unfavorable demographic shift ya, ini juga ketika kemudian let's say misalnya kalau di Jepang konon lebih banyak masyarakat dengan usia tua dibandingkan dengan apa namanya di negara-negara ini. Misalnya kayak kita nih di Indonesia dinyatakan bahwa kita ada bonus demografi yang khususnya itu adalah related to anak-anak muda. Nah, ini kemudian perusahaan-perusahaan yang biasanya menunjukkan produknya kepada kalangan usia produktif yang udah tua misalnya seperti itu ya, maka menjadi ancaman ketika kemudian bonus demografinya lebih banyak di generasi muda ya, dan sisanya adalah kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, itu berkaitan dengan aturan pemerintah, kemudian juga berkaitan dengan perubahan suku bunga dari atau foreign exchange. Nah, setelah kita melakukan identifikasi strength, weakness, opportunity, dan threats dari analisis eksternal dan analisis internal, maka berikutnya kita akan masuk pada plotting atau juga mapping atas identifikasi tersebut di dalam sebuah yang disebut dengan SWOT analysis table. Mapping atas SWOT ini sesungguhnya perusahaan akan mendapatkan informasi bukan hanya berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi dengan kita memposisikannya, ya, kita bisa melihat bahwa aspek-aspek yang masuk dalam kategori strength, ya, dan juga opportunity, yang mana strength itu berasal dari internal factor atau internal analysis, dan opportunity itu berasal dari external factor atau external analysis, sesungguhnya itu masuk dalam kategori sesuatu yang di sini disebutnya helpful factor atau faktor-faktor yang kemudian akan membantu perusahaan ketika dia akan merumuskan strateginya atau dalam rangka mengantisipasi persaingan dan juga situasi pasar yang kalau kita lihat itu kemudian kemungkinannya adalah penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan ancaman dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ketika kita melihat WT, weaknesses dan juga threats, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori faktor harmful yang cukup akan berbahaya. Nah, memang pada saat atau pada titik ini perusahaan menjadi penting untuk mengetahui dan mengidentifikasikannya, lalu tentu dalam rangka meminimalisir meminimalisir weaknesses-nya dan juga meminimalisir threats-nya. Nanti setelah kita melakukan SWOT analysis dan juga mapping SWOT sesuai dengan karakteristiknya, berikutnya kita akan masuk pada mapping juga bagaimana mengantisipasi. Itu nanti kemudian dikenal dengan TOWS matrix, di mana kemudian ada strategi yang disebut dengan SO, ya, lalu kemudian juga WO, lalu ada strategi WST, lalu juga ada strategi WT, di mana itu adalah merupakan kombinasi antara strategi di mana perusahaan menggunakan kekuatannya untuk menanggapi peluang, ya, lalu kemudian untuk menanggapi peluang dengan meminimalisir kelemahan, lalu juga ada perusahaan mengantisipasi ancaman dengan kekuatannya, lalu juga mengantisipasi ancaman, tetapi juga dia perlu meminimalisir kelemahannya. Itu yang kemudian disebut dengan
those metrics. Nanti akan kita pelajari. Sampai dengan titik ini kita mempelajari atau memplottingkan SWOT-nya saja dulu. Nah, berikut ini yang juga kalian bisa temukan di dalam buku, itu adalah di chapter 4, adalah table 4.2, di mana ketika kita, ya baik sebagai peneliti, sebagai konsultan, atau juga perusahaan sendiri, pada saat mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, ini adalah beberapa poin ya yang kemudian bisa membantu kita mengidentifikasikan. Maka nanti ini yang akan kalian pakai ketika melakukan identifikasi atas kekuatan, kelemahan, dan juga peluang dan tantangan. Jadi semacam ini merupakan secara keseluruhan merupakan rangkuman ya, dan juga merupakan gambaran besar ketika mengidentifikasikan SWOT pada umumnya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi.